Selamat malam semuanya, Shalom. Kita akan lanjutkan malam ini dengan pendalaman Alkitab atau kita sebut online Bible Study. Kita semua beruntung karena punya kesempatan seperti ini. Jadi Bapak Ibu seperti mahasiswa teologi yang mengikuti pelajaran yang kita desain secara khusus. Setiap kali satu topik, kalau Bapak Ibu teliti, mencermati, itu saya persiapkan dengan semaksimal mungkin. Jadi diharapkan ini akan mengubah banyak orang. Dimulai dari Bapak Ibu dulu. Nanti Bapak Ibu silahkan di-share kemana-mana. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon berkati program ini. Sehingga semua kami yang mendengarnya diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Berkati setiap kami, Tuhan. Berikan kami kesehatan yang prima, umur panjang untuk belajar kebenaran. Sehingga kami boleh menyempurnakan diri, boleh mengekspresikan diri, mengasihi Tuhan sampai kami mati. Bahkan sampai selama-lamanya. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan sharingkan dulu screen-nya. Ini adalah sesi ke-20 dengan tema hukum tabur tuai. Topik ini sangat penting sebab banyak orang hidup seolah-olah tidak ada hukum tabur tuai dalam dunia ini. Seolah-olah. Makanya sesi ini sangat penting dan akan mengubah tentunya. Mengubah setiap orang yang mengerti dan percaya. Oke. Tidak terasa sesi 20 itu sudah artinya 20 minggu. Ya. Oke. Hukum tabur tuai adalah rancangan Tuhan sendiri. Cakupan hukum ini tidak hanya soal hal-hal fisik, tetapi juga sampai pada kekekalan. Dampaknya itu terjadi di kekekalan. Dan hukum ini juga berlaku di kekekalan. Jadi bukan hanya di bumi. Fakta kebenaran ini dicatat dalam seluruh ayat-ayat Alkitab. Jadi kalau kita baca Alkitab, hampir setiap kejadian itu ada tertulis atau tersirat maupun tersurat akan hukum tabur tuai ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada dasarnya begini, orang yang tekun menabur akan menuai. Menabur kebaikan, menuai kebaikan. Menabur angin, menuai badai. Ini sebenarnya hukum sebab akibat, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita berbuat sesuatu menyebabkan sesuatu terjadi, itulah hukum sebab akibat, tabur tuai. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat setiap manusia itu terikat pada setiap hukum atau tatanan yang Tuhan ciptakan. Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari hukum ini. Contohnya hukum fisika. Ada gaya gravitasi bumi. Apakah ada seorang manusia yang bisa lepas dari gravitasi bumi? Bebas gitu. Gravitasi bumi tidak berlaku bagi dirinya. Tidak ada. Semuanya ada hukumnya. Kok bisa terbang, Pak? Pesawat terbang itu? Apakah itu tidak mengalami gravitasi? Itu mengalami gravitasi. Tetapi ia punya daya angkat atau daya terbang. Sehingga bisa terbang. Tuhan Yesus ketika berjalan di atas air. Saya percaya gravitasi tetap ada. Tetapi Tuhan punya kuasa untuk berjalan di atas air. Ada kuasa yang mengangkatnya sehingga tidak tenggelam. Jadi tatanan yang Tuhan ciptakan ini tidak bisa dilanggar.
Berlaku baik untuk orang percaya maupun orang tidak percaya. Tidak dibeda-bedakan. Nah, hukum kesehatan, hukum rohani, semuanya berlaku bagi semua manusia. Banyak orang beranggapan kalau orang percaya itu bisa bebas dari hukum-hukum ini. Tidak. Semua hukum sebab akibat berlaku, baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Ya. Jadi harus bertanggung jawab hidup ini. Tidak bisa main sembarangan begitu. Ya. Oke. Jadi manusia itu harus bertanggung jawab. Tuhan Allah itu memberikan mandat sejak awalnya. Memberikan apa? Mandat dan juga hak istimewa kepada manusia. Makanya itu pemberian Allah. Tuhan Allah sering memberikan suatu mandat, hak atau anugerah untuk manusia. Tetapi bukan berarti mandat atau hak itu cuma-cuma. Sebenarnya tidak cuma-cuma. Ketika Tuhan di awal mula kejadian, di kitab Kejadian awal, Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu suatu anugerah. Manusia dari tidak ada, diciptakan menjadi ada, menurut gambar dan rupa Allah. Menurut patronnya Tuhan. Menurut blueprint-nya Tuhan. Memiliki keserupaan dengan Tuhan. Makanya diberi roh yang berasal dari Allah. Didesain sedemikian rupa, sehingga manusia itu hampir sama seperti Elohim. Kata kitab Mazmur. Ya, diberi hak istimewa, diberi mandat, tapi tidak cuma-cuma. Manusia, kamu harus berkuasa atas bumi. Harus berusaha, bekerja keras, menggunakan hak atau mandat atau tugas atau anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Harus dipertanggungjawabkan. Ya. Ini Tuhan Yesus menekankan hal ini. Kalau Bapak Ibu ingat perumpamaan tentang talenta, uang mina, itu perumpamaan bahwa manusia itu harus bertanggung jawab atas apa yang ada pada dirinya. Tidak bisa manusia suka-suka sendiri. Manusia itu harus bertanggung jawab. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, inilah gambar dari kejatuhan manusia mula-mula. Tuhan bukannya tidak mengajar loh. Tuhan bahkan memperingatkan. Jangan kamu makan buah itu. Nanti kamu mati. Sudah diperingatkan kok dimakan. Ya. Manusia menabur ketidaktaatan. Makanya menuai dosa yang berakibat maut. Hukum sebab akibat tabur tuai sejak awal. Suatu hari kalau kita belajar tentang setan atau Lucifer, kita akan tahu bahwa di surga itu pun berlaku hukum tabur tuai. Ia berkhianat terhadap Tuhan. Ia melanggar batas-batas kekuasaannya. Maka ia diusir dari surga. Dikutuk. Ia bukan makhluk yang indah lagi. Tapi ia menjadi setan atau iblis. Dan malaikat-malaikat yang mengikutinya, sepertiga malaikat di surga, dibuang, dikutuk ke bumi, menjadi roh-roh jahat. Daimonia, roh-roh jahat. Ya. Ini semua jelas dicatat di Alkitab. Jadi kalau orang tidak belajar Alkitab dengan benar, menarik benang merahnya dari Kejadian sampai Wahyu, ia tidak akan menemui pengertian yang utuh
Ia tidak akan bisa melihat gambar besarnya. Ia hanya akan main-main dengan ayat ini, ayat itu, lalu ngaco pengertiannya. Hari ini banyak sekali di internet khotbah yang kacau balau. Dasarnya bukan Alkitab. Dasarnya hanya satu ayat dicomot, lalu diartikan suka-suka sendiri. Lalu banyak orang keracunan akan ajaran itu. Bapak Ibu kalau ikut online Bible study ini ya secara teratur, nanti Bapak Ibu akan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Akan memiliki kepekaan yang luar biasa akan kebenaran. Sebab kita belajar firman itu akan mengubah cara berpikir kita, cara hidup kita. Filosofi kita akan berubah. Berubahnya bukan 2 kali lipat. 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali. Bapak Ibu akan menjadi orang yang luar biasa. Buktikan sendiri. Buktikan Bapak Ibu yang ikut sampai sesi ini rajin, buktikan ada perubahan atau tidak. Bayangkan kalau nanti berubahnya 100 kali lipat. Ya, orang tidak mencintai firman Tuhan, tapi mau masuk surga, mau berubah, ya nggak bisa. Tidak otomatis. Hukum tabur tuai ini berlaku bagi siapa saja. Mula-mula manusia menabur ketidaktaatan, maka menuai dosa yang akibatnya maut. Ya, dalam segala hal berlaku hukum tabur tuai. Akibat kejatuhan dalam dosa, maka kita tahu manusia yang tadinya hidup kekal, yang tadinya kulitnya harusnya tidak bisa keriput, menjadi makin lama makin keriput, akhirnya tua, dan akhirnya tak berdaya lagi. Ya. Bayangkan kalau kulit kita tidak bisa keriput, hidup kekal lagi. Sebenarnya rancangan mula-mula Tuhan seperti itu, luar biasa. Ini gara-gara manusia pertama menabur ketidaktaatan. Maka semua kita menanggung akibatnya. Ya. Nah, akibat kejatuhan ke dalam dosa, manusia mengalami kematian secara fisik juga, selain kematian rohani. Bayangkan betapa tragisnya manusia hidup di bumi. Waktu lahir masih baby, lucu sekali anak-anak itu. Lalu menjadi bisa berdiri, bisa lari, lucu sekali. Sekolah, ya, makin besar jadi sarjana, lalu makin tua, jalannya makin sulit, lalu kembali tidak bisa jalan, lalu mati. Ini akibat dosa, Bapak Ibu. Hari ini kalau kita diingatkan begini ya, harusnya kita semua takut berbuat dosa. Sebab kita diberi kesempatan kedua untuk berubah. Oke. Dalam hal kesehatan terjadi hukum tabur tuai juga. Contohnya, kalau seseorang mengalami diabetes. Apakah diabetes ini karena faktor keturunan? Atau akibat pola hidup? Banyak orang berpendapat bahwa diabetes itu faktor keturunan. Ya tidak salah banget, tapi kurang tepat. Mengapa? Karena faktor keturunan untuk menyumbang ke diabetes itu hanya maksimum 15%. Lah yang 85%-nya kok nggak pernah disalahkan? Itulah pola hidup. Jadi kita semua dalam ketidaktahuan kita di masa lalu, makannya mungkin salah ya, kena diabetes. Ini hukum kesehatan. Meskipun kita sudah berdoa minta ampun sama Tuhan, diampuni. Tapi fisik kita tetap diabetes. Nah, apakah ini takdir? Kalau itu faktor keturunan jadi takdir. Tidak. Ternyata di seluruh bidang
itu selalu dilibatkan kita bisa berusaha. Kalau kita berusaha diet yang benar, meskipun faktor keturunan, tidak akan diabetes. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki resiko keturunan diabetes, orang tuanya sehat semua, tapi pola hidupnya salah, bisa diabetes. Karena yang 85% akibat pola hidup. Ya. Jadi tidak ada, wah aku sakit ini karena takdir, nggak ada. Ini tabur tuai. Kalau begitu, apakah kita bisa menghindari diabetes dengan doa, Pak? Tidak bisa, jawabannya. Karena doa itu bukan untuk itu. Ini banyak orang salah mengerti. Kalau diabetes bisa diakali dengan doa, ya semua orang Kristen tidak ada yang sakit diabetes. Pendeta tidak ada yang diabetes. Nyatanya banyak yang kena diabetes. Artinya apa? Tuhan itu tidak pandang bulu. Tidak membeda-bedakan. Hukum kesehatan berlaku bagi siapa? Semua orang. Gitu. Ya. Meskipun ada yang namanya mujizat. Tapi itu hal yang terpisah. Ada penjelasannya sendiri. Tapi tidak berlaku umum. Kalau mau sehat, jaga kesehatan. Tabur tuai. Nah, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya manusia itu diberikan suatu tanggung jawab oleh Tuhan. Manusia itu diberikan mandat supaya manusia bertanggung jawab. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas soal mandat budaya. Manusia dikasih tanggung jawab supaya berbudaya untuk Tuhan, tapi ya, mandat berkuasa, beranak cucu, menguasai bumi, menaklukkan bumi, memenuhi bumi. Tanggung jawab loh itu untuk Tuhan. Nah, bukan untuk diri sendiri atau yang lain. Ya, tabur tuai ini. Jadi hidup ini pilihan, bukan takdir. Ya, mau hidup kudus bisa, mau jahat lebih gampang lagi. Jangan mengatakan, aku dipilih Tuhan, Pak, untuk binasa. Yang satu lagi mengatakan, aku dipilih Tuhan, Pak, untuk selamat. Tidak. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Itu kata Alkitab. Nggak ada Alkitab berkata, Tuhan menentukan yang ini binasa, yang ini selamat. Nggak ada. Itu karangan orang. Karangan manusia. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dalam kesehatan contohnya itu ada hukum tabur tuai. Contohnya begini. Kalau seseorang makanannya begini sehat nggak kira-kira? Oh, ini sehat luar biasa. Pasti ia tidak sakit jantung. Pasti tidak tekanan darah tinggi. Pasti tidak diabetes. Pasti badannya fit. Pasti. Dan semua penyakit akan otomatis sembuh. Bukan otomatis, akibatnya akan sembuh. Itu sebabnya kalau jemaat bertemu saya ajarin diet yang benar. Kemungkinan besar akan sembuh selain kita berdoa pada Tuhan, minta tuntunan. Tapi kita harus lakukan bagian kita. Nggak bisa berdoa sama Tuhan minta kesembuhan tapi muakan sembarangan. Wah, itu mempermainkan Tuhan namanya. Ya. Makanya rancangan mula-mula untuk manusia itu makanannya adalah plant-based. Makanya makanan yang sehat itu plant-based. Apa maksudnya? Dasarnya adalah tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Tentang ini ceritanya panjang. Saya mendengar satu sharing dari seorang dokter kepala bagian rumah sakit mana ya, saya lupa. Baru-baru ini. Dia bercerita bahwa di Wuhan, pasien COVID itu semuanya tidak ada orang yang makanannya plant-based jadi pasien COVID. Nggak ada. Ini menurut dia loh, bukan menurut saya loh. Orang yang makannya plant-based, itu tidak ada yang jadi pasien COVID di Wuhan. Ini kata dokter itu ya. Gitu. Oke. Ini hukum
hukum tabur tuai dalam kesehatan. Sama juga hukum tabur tuai dalam keuangan, investasi. Kan begitu. Kita tabur, kita investasikan di berbagai cara supaya bertumbuh. Nah, hati-hati Bapak Ibu, jangan gampang terbohongi oleh yang namanya investasi. Ada banyak penipuan yang berkedok investasi. Hati-hati, jangan ikut-ikutan investasi apapun. Ya, sebab itu banyak sekali yang bohong. Tidak semua, tapi banyak sekali. Ada banyak korban. Ya, kalau diiming-imingi bunga tinggi, diiming-imingi setor uang aja nanti aku yang jalanin. Kau terima saja. Sebulan 10%. Wah, itu udah omong kosong. Lupakan. Berapa persen pun lupakan. Manusia itu jahat. Cinta uang itu akar segala kejahatan. Menipu. Saudaranya sendiri ditipu. Teman sendiri ditipu. Jemaat saling menipu. Pendetanya pun ditipunya oleh jemaat. Wah, dunia ini luar biasa ya. Kalau sudah soal uang, cinta uang, itu jahatnya luar biasa manusia. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan suka investasi apapun yang ditawarkan yang seperti gampang. Gitu. Kalau mau investasi, kerja keras. Bidangnya harus nyata. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini hukum tabur tuai. Nah, jadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, itu berlaku apa yang namanya hukum tabur tuai atau sebab akibat. Kenapa? Kenapa Tuhan ciptakan itu? Supaya manusia belajar bertanggung jawab. Supaya manusia belajar memiliki kualitas seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Contoh Amsal 6 ayat 6. Manusia harus belajar sama semut katanya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bapak Ibu bisa baca ayat sebelumnya dan sesudahnya nanti. Nanti kita lihat bahwa semut itu mengajarkan sesuatu. Manusia yang malas, menabur kemalasan akan menuai kesulitan. Semua itu ada sebab akibat. Tidak ada yang bebas dari hukum tabur tuai ini. Ya. Nah, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Bahkan dikatakan begini, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, jangan letterlux ya. Lihat konteksnya. Ini maksudnya adalah kamu jangan malas. Bapak Ibu jangan letterlux. Nanti begini, ada yang di rumah, orang tua sudah tidak bisa apa-apa, nggak kerja, tinggal dikasih makan nanti. Bukan itu maksudnya. Aduh, ada orang yang aneh kalau baca Alkitab itu letterlux. Nggak dilihat konteksnya. Pada Alkitab harus diekstrak kebenarannya, konteksnya. Ya, tanpa itu akan bingung sendiri. Ya, oke. Kita lihat berikutnya. Nah, doa tidak dapat menggantikan tanggung jawab. Ingat baik-baik. Banyak orang mau keluar dari masalah hanya dengan doa. Punya hutang, bukannya kerja keras, berdoa supaya Tuhan yang bayar. Oh, enak, tenan ya. Kalau Tuhan mau bayarin gitu ya enak. KKR dibuat. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Wah, mengutip ayat Alkitab rupanya. Dibilang di situ, Allah akan membayari hutang-hutangmu. Waduh, mulai ngawur tuh. Itu ngawur tuh. Gak pernah ada uang turun dari langit. Gak pernah ada. Sebab di langit tidak ada percetakan uang.
Tuhan tidak bekerja dengan cara itu. Jangan menggantikan tanggung jawab dengan doa. Misalnya besok ujian. Hari ini berdoa semalam suntuk. Supaya besok aku tahu jawabannya A, B, C, atau D. Nggak bisa. Aku mau sehat. Berdoa terus minta kesehatan. Nggak bisa. Pola hidup harus dirubah. Aku mau doa supaya hidupku suci. Nggak bisa. Harus bertobat. Harus sadar dan bertobat. Banyak orang salah mengerti. Orang mengertinya gini, Yesus mati di kayu salib, maka kita selamat. Nggak dibaca itu Alkitab. Alkitab berkata begini, kamu itu harus sadar dan bertobat jika dosamu mau dihapuskan. Nah, kalau orang nggak sadar dan nggak mau bertobat, ya dosanya nggak dihapuskan meskipun Yesus mati di kayu salib. Tabur tuai. Nggak mau sadar, nggak mau tobat, ya akibatnya nggak diampuni, nggak dihapus dosanya. Sadar bertobat, dihapus dosanya. Itu kata Alkitab loh. Secara eksplisit loh Alkitab menulis hal itu. Ya. Jangan menggantikan tanggung jawab dengan doa. Aku harus mengerti Alkitab, doa supaya Tuhan yang cerita. Baca setiap hari. Ikut online Bible study. Atau yang lain, terserah. Cari yang benar tapi. Jangan yang comot-comot ayat. Merusak pikiran itu. Oke, baik. Bapak Ibu yang baru join, sayang sekali ini padat sekali dari tadi. Sudah terlambat ya. Nanti besok lihat YouTube-nya ya. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang lalu ya, pertemuan kita yang lalu. Itu harus kita mengerti dengan baik, itu begini loh. Kalau Allah atau God atau Elohim itu kodratnya atau sifatnya atau karakternya itu maha kudus, maha tahu, maha kuasa, maha hadir, dan sebagainya, dan sebagainya. Implikasinya apa dalam hidup kita? Kalau kita percaya dan mengasihi Allahku yang begitu, yang maha kudus, maha tahu, maha kuasa, maka aku bagaimana hidupku? Gitu loh. Kalau berpikir itu harus dari pihaknya kita. Tuhan memberitahu Tuhan begitu, maka kita harus berpikir apa yang harus kulakukan kalau Tuhan seperti itu. Begitu, kerjakan bagian kita. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk tidak hanya dalam program ini. Di kelas juga. Kan Allah Maha Tahu, Pak. Nah, pertanyaan itu klasik. Kan Allah Maha Tahu. Mengapa Allah membiarkan Adam jatuh? Nah, pertanyaannya begitu tuh. Kan Allah Maha Tahu. Artinya Allah yang merancang semuanya ini. Manusia jatuh dalam dosa dan sebagainya. Nah, itu salah semua itu cara berpikir seperti itu. Kalau cara berpikir seperti itu, kita sedang menempatkan diri jadi Tuhan seolah-olah. Berpikir dari pihaknya Tuhan. Padahal kita bukan apa-apa. Kita harus berpikir sebagai manusia. Kalau Tuhan Maha Tahu, aku harus apa? Begitu menanggapi kebenaran itu. Bukannya, kalau Tuhan Maha Kudus, ya dia suci toh. Aku nanti otomatis disucikan dong. Oh, nggak bisa begitu. Jangan mengatur Tuhan. Jangan berpikir sebagai Tuhan. Kita harus berpikir sebagai manusia. Kalau Tuhan menyatakan dirinya seperti itu, maka kita harus bagaimana? Itu, lakukan bagian kita. Tabur tuai, ingat. Ya, oke. Nah, jadi cakupan hukum tabur tuai ini itu tidak hanya di selama kita hidup di dunia ini, termasuk setelahnya. Justru yang berbahaya itu setelahnya. Kalau cuma akibat yang terjadi selama kita hidup, tidak masalah. Misalnya, kita dulu pernah buat salah, makan sembarangan. Sekarang diabetes. Ya, menderitanya cuma sewaktu hidup di bumi, nggak membinasakan, nggak terlalu masalah. Meskipun lebih baik kalau tidak punya penyakit, ya. Tapi kalau sesuatu itu membinasakan, itu masalah. Masalah kita yang terutama itu jangan sampai kita
menabur sesuatu yang membinasakan di kemudian hari, di kekekalan. Coba kita baca dahulu ya. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Galatia 6 ayat 7 sampai 10 ya. Oke. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya. Banyak orang secara tidak sengaja ataupun sengaja ingin mempermainkan Tuhan. Aku kalau setir motor, Pak, kenceng sekali. Kenapa? Aku imani, Pak, bahwa aku akan selamat. Tidak mungkin tabrakan. Wah, ini orang yang salah ini. Kalau dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau kita menabur biji sesawi, akan tumbuh sesawi. Jangan berharap tumbuh biji salak. Kita itu menuai apa yang kita tabur. Ya. Nah, ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya. Menabur dalam daging itu artinya hidup dengan kedagingan. Akibatnya apa? Menabur dalam daging. Menuainya apa? Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Binasa. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, hidupnya dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sebab akibat tabur tuai. Ya. Oke. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, selama kita masih hidup, ya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini nasihat firman Tuhan. Mumpung kita masih hidup, ayo berbuat baik. Kalau ada ajaran yang, keselamatan bukan karena perbuatan baik, Pak, enggak usah didengar. Memang bukan karena perbuatan baik, tapi bukan berarti kamu bisa tidak berbuat baik. Kamu harus sempurna bahkan. Firman Tuhan itu banyak dipelesetkan oleh orang-orang yang tidak mengerti atau tidak takut Tuhan. Kalau dikasih tahu ngeyel. Padahal jelas ini maksudnya, konteksnya apa. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Saya sharingkan lagi screen yang tadi ya. Ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10, ya. 2 Korintus 5 ayat 10. Saya bacakan ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua loh. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Semua orang akan dihakimi. Baik atau jahat akan dihakimi. Barang siapa menabur kebaikan, tentu menuai kebaikan. Menabur kejahatan, menuai kejahatan. Menuai hukuman maksudnya. Ya. Nah, ini yang menarik. Hukum tabur tuai itu tidak sama dengan karma. Bapak Ibu ingat baik-baik, tidak sama. Sebab Alkitab itu menekankan loh. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia
dihakimi. Jadi manusia itu ditetapkan hanya mati 1 kali, lalu dihakimi. Nah, kalau Bapak Ibu baca ayat Alkitab ini, enggak Pak, ada yang 2 kali mati. Iya benar, tapi ini secara umum. Baca itu per konteks, jangan satu ayat diaplikasikan ke semua skenario atau kasus. Tidak bisa. Contohnya Lazarus, Pak. Tadinya mati dibangkitkan, lalu mati lagi. Berarti 2 kali, Pak. Berarti firman ini nggak cocok, Pak. Yang begitu-begitu nggak akan mengerti Alkitab. Konteks ini adalah secara umum. Ya. Jadi menurut Alkitab tidak ada yang namanya reinkarnasi. Kan dalam konsep reinkarnasi itu setelah mati, kemudian lahir lagi jadi manusia lain. Rohnya yang melakukan reinkarnasi, kan begitu. Kalau Alkitab tidak. Kalau Alkitab mati, kalau orang benar ke Firdaus, orang fasik ke Hades. Itu sudah terjadi pemisahan di situ. Yang di Firdaus akan bersama Tuhan nanti setelah dibangkitkan selamanya. Yang di Hades akan masuk Gehenna, lautan api atau neraka. Ya. Tabur tua ini bukan karma. Jadi jangan salah mengerti. Oke. Ya, berikutnya. Ini adalah yang tadi kita baca. Di Galatia 6 ayat 5, di situ dikatakan demikian. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, nggak bisa memikul tanggungan orang lain. Nggak bisa. Setiap kita harus menanggung tanggungan kita sendiri. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Ini hukum kepastian. Baik secara fisik maupun secara rohani. Karena kebenaran itu paralel. Fisiknya begini, rohaninya begini. Paralel. Prinsipnya sama. Kebenaran itu paralel dalam semua hal. Dalam semua aspeknya. Ya. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, hidup hanya 1 kali. Jadi Bapak Ibu jangan banyak alasan jika ingin efektif untuk Tuhan, jika ingin sukses di dunia, jika ingin sehat, jika ingin selamat, jika ingin berkenan bagi Tuhan, jika ingin menyenangkan Tuhan, harus result oriented, orientasinya harus hasil. Jangan banyak alasan. Manusia itu paling banyak alasan. Disuruh hidup sehat, aku nggak doyan loh Pak, sayur itu Pak. Loh mau sehat? Mau Pak. Harus makan sayur? Nggak doyan Pak. Alasan melulu. Yang nggak doyan tuh belajar. Aku mau Pak, mengerti komputer Pak. Ya belajar. Nggak mau Pak, sulit. Loh, nggak mau belajar bisa ya nggak bisa. Belajar. Mau jadi anak Allah perlu belajar nggak? Belajar. Belajar firman, belajar kehendak Tuhan apa. Belajar melakukannya. Banyak orang banyak alasan. Aku kan manusia biasa, Pak. Nggak bisa melakukannya. Nggak bisa sempurna, Pak. Manusia alasan. Tuhan Yesus sendiri berkata, sempurnalah kau. Sebab Bapa di surga sempurna. Di dunia ini ada 2 tipe manusia. Satu yang orientasinya hasil. Sulit pun aku mau berusaha. Yang satu lagi, alasan melulu. Yang satu ini tipe pemenang, yang alasan melulu ini tipe loser, pecundang. Bapak Ibu kalau masih memiliki sifat-sifat itu, alasan-alasan itu, itulah yang menghambat kemajuan selama ini. Makanya menabur alasan, menuai nothing. Menabur alasan, tidak menuai apa-apa. Nggak ada yang ditabur. Alasan melulu. Ya, nggak efektif hidup seperti itu.
Itu bedanya pemenang dan pecundang. Ya. Nah, ini firman ini sangat luar biasa. Bapak Ibu perlu renungkan dan hidup di dalamnya. Lukas 12 ayat 48. Mari kita baca. Lukas 12 ayatnya yang ke-48. Oke. Saya bacakan ya, Bapak Ibu ya. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ini kebenaran ini kalau orang mengerti, ya, kalau orang mengerti kebenaran ini dan melakukannya, ia akan jadi orang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu perhatikan, ini paralel dengan perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang uang mina, perumpamaan tentang kebenaran-kebenaran itu paralel, sama. Berusahalah kau masuk pintu yang sempit itu, kata Tuhan Yesus. Kita disuruh berusaha. Berusaha hidup kudus. Berusaha mengerjakan keselamatan. Berusaha meresponi anugerah Tuhan. Berusaha menyenangkan Tuhan. Berusaha hidup kudus. Orang yang banyak diberi, banyak dituntut. Ingat baik-baik. Ada orang yang banyak waktu. Oh, dituntut banyak. Waktunya mau buat apa waktumu? Bukan untuk bermalas-malasan. Orang yang banyak hartanya. Hartamu buat apa? Kata Tuhan. Orang yang pandai, kepandaianmu buat apa? Buat meres orang atau buat menolong orang? Kalau kita diberi banyak, kamu mendengar Injil, itu diberi yang banyak itu artinya, umat pilihan. Maka kamu dituntut menjadi anak-anak Allah. Kalau orang yang tidak mengenal Injil, tidak dituntut sempurna. Tapi kalau orang mendengar Injil, dituntut sempurna. Matius 5 ayat 48. Coba, Matius 5 ayat 48. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri loh. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kenapa kita dituntut sempurna? Karena kita diberi banyak mendengar Injil yang benar. Orang yang tidak mendengar Injil yang benar tidak dituntut sempurna. Orang perjanjian lama tidak dituntut sempurna. Hanya dituntut melakukan Taurat. Beda. Yang diberi banyak dituntut banyak. Ya, Bapak Ibu ya. Ingat, dalam segala hal. Banyak orang sudah punya kekuasaan, malah menindas yang lemah. Sudah kaya, malah pelit. Tapi mau selamat. Aneh, manusia itu aneh. Sudah hidupnya susah, malas lagi. Kalau dikasih kerjaan, malas. Kalau diberi pekerjaan, malah nggak enak ngomongnya. Contoh ya, ini bukan ngomongin siapapun. Ada orang yang sulit, kita beri pekerjaan. Malah nggak kerja dia. Malah enteng-entengan gitu. Waduh, bagaimana ya? Pantas kalau yang dituai itu hidup kesusahan hari ini. Karena tidak bertanggung jawab hidupnya. Hukum tabur tuai, Bapak Ibu. Ya, di sisa umur hidup kita ini, ayo kita menjadi bijaksana. Ayo kita mengerti. Dan berubah tentunya. Mengerti toh buat apa. Yang luar biasa lagi adalah di
Yang diberi banyak, dituntut banyak. Kan begitu kan? Tapi, untuk orang yang bisa dipercaya, ditambah-tambahkan. Luar biasa. Akan lebih banyak lagi dituntut. Artinya ditambah-tambahkan. Tanggung jawabnya, haknya, fasilitasnya, berkatnya. Itu. Nah, makin orang tidak bisa dipercaya, apa yang ada padanya malah diambil. Prinsip ini jelas. Jadi nggak bisa seseorang, aku klaim janjimu Tuhan. Nggak ada itu. Nggak ada. Kau bisa dipercaya nggak? Kalau bisa dipercaya, ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Nggak bisa dipercaya, apa yang ada padamu diambil sekalian. Oh itu orang-orang jahat pada kaya Pak. Tunggu waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Jangan ambil kesimpulan hari ini. Kesimpulannya nanti kita akan tahu. Kitab Mazmur sudah memberikan contoh tuh. Akhirnya aku mengerti setelah aku masuk ke kudusan Tuhan. Ternyata mereka ujungnya kebinasaan. Hidup ini menarik loh Bapak Ibu. Hidup ini cuma satu kali. Kalau kita buat salah, kita minta ampun. Bahkan buat salah sekecil-kecilnya, kita minta ampun. Tapi herannya, kita buat lagi. Aduh. Ini memang repot ya. Malam ini, saya mau ingatkan hukum tabur tuai itu nyata. Nyata sekali. Kenapa kita menjadi seperti hari ini? Itu sebabnya taburan kita di masa lalu. Untungnya Tuhan kita itu tidak melakukan hukum karma. Untungnya Tuhan kita itu mengampuni semua dosa kita. Untungnya Tuhan kita itu memberikan perlindungan untuk kita. Intervensi dalam hidup kita. Tapi tetap kita harus lakukan bagian kita. Amin ya. Oke. Kita sharekan dulu sebentar, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kita harus berpikir ya, Bapak Ibu ya. Apa yang kita tabur selama ini? Perhatikan. Hidup kita ke depan. Di sini ada gambar Nissan, saya lupa gambarnya. Mati kita. Nah, sementara kita hidup, ada beban dan dosa. Makanya firman Tuhan berkata, tanggalkan beban dan dosa. Sementara selama kita hidup, dipengaruhi oleh mamon. Itu harta, kekuasaan, kepopuleran, jabatan, dan seterusnya. Hati-hati. Hidup ini adalah ibadah. Apa yang kita tabur? Sebagai ibadah atau sebagai pemuasan hidup sendiri? Perhatikan apa yang kita tabur mulai malam ini. Ya. Renungkan baik-baik ini, hukum tabur tuai ini. Kitab Pengkhotbah salah satunya mengingatkan kita. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Pengkhotbah 5 ayat 13. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Ada banyak orang yang kaya, disimpan untuk diri sendiri, malah mencelakakan diri sendiri, membinasakan. Mestinya kekayaannya menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarganya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, orang tuanya, bahkan orang-orang yang membutuhkan. Tapi banyak orang pelit, super pelit. Ada banyak orang uangnya triliun, tapi tidak tergerak sama sekali oleh pekerjaan Tuhan. Apalagi mau berubah. Segala sesuatu ada waktunya. Ya. Padahal kok kasih semua triliunan itu juga nggak bisa membalas cintanya Tuhan. Nggak apa-apa. Kita nanti tunggu aja ujungnya. Ayat 15 berkata begini, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi.
Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ketika mati seseorang telanjang dan hancur menjadi debu tanah dimakan cacing. Dan semua hartanya tidak bisa dibawanya. Yang bisa dibawanya adalah apa yang ia tabur selama ia hidup. Itulah yang akan ia tuai di kekekalan. Nah, orang yang bijaksana akan menabur yang akan ia tuai di kekekalan. Itu maksudnya. Ya. Oke. Waktu kita singkat, 70 tahun, 80 tahun, belum tentu. Ada banyak orang yang di bawah 50 tahun juga sudah meninggal. Ya. 30 tahun juga ada yang meninggal. Apalagi kita kalau sudah umur 50 tahun ke atas. Setiap saat kita bisa meninggal. Ingat, ketika kita mati, maka kita akan menuai apa yang kita tabur selama kita hidup. Apakah itu baik atau itu jahat. Ya. Ini 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Manusia begitu mati bertanggung jawab pengadilan Kristus. Di Roma 14 ayat 10 diulang, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya. Manusia kalau mati, udah. Semuanya nggak ada yang bisa dibawa. Kekuasaannya menjadi nothing. Orang yang dulunya dekat-dekat, sekarang tidak mau dekat-dekat lagi. Bahkan kuburan kita pun suatu hari dibongkar dan tidak jadi apa-apa lagi. Hilang tanpa bekas. Ya. Nah. Orang yang paling berbahagia atau paling diberkati adalah orang-orang yang melakukan bagiannya selama hidupnya, yaitu hidup mengasihi Tuhan dan bertanggung jawab sebagai umat Tuhan. Ingat, banyak orang mengasihi Tuhan, cuma merasa, tapi tidak bertanggung jawab hidupnya. Orang yang bertanggung jawab itu luar biasa. Kalau dulu hutang, bayar. Nggak bisa bayar, minta maaf. Tapi kalau suatu hari sudah punya uang lagi, bayar. Buktikan itu. Banyak orang nggak datang ke gereja, minta ampun sama Tuhan, merasa diampuni. Padahal ia mampu bayar. Ya, dia pikir Tuhan bisa diakali pakai doa. Nggak bisa, iman kita itu harus nyata. Ya, iman kita itu harus nyata. Orang yang paling berbahagia diberkati itu orang yang melakukan apa yang harus dia lakukan. Mengasihi Tuhan, itu pasti bertanggung jawab atas hidupnya. Pasti ia menjaga kesehatannya. Pasti ia bekerja secara jujur, kerja keras. Pasti ia bisa dipercaya. Pasti ia menjadi berkat bagi sekelilingnya. Pasti ia dinanti-nantikan orang, bukan dijauhi. Pasti ia jadi terang, secercah cahaya di mana ia ada. Itulah orang yang berbahagia sebenarnya. Sekarang kita semua tinggal free will kita, kehendak bebas kita, mau melakukan apa, mau menabur apa. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat baik-baik, kalau kita belajar suatu konteks dalam firman Tuhan, jangan hanya dimengerti logikanya. Yang terutama adalah apa dampaknya dalam hidupku. Malam ini aku belajar tabur tuai. Bahwa tabur tuai itu, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kalau begitu aku mau menabur semua hal yang nanti kita tuai di kekekalan bersama Tuhan.
Amin ya. Amin.